Shalom jemaat terkasih, berjumpa lagi di dalam Bina Iman GKI Klasik Solo, Kamis 11 Maret 2021. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini, kita berdoa meminta hikmat dan pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang selalu menganugerahi keselamatan dan perlindungan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan Tuhan, bila pada hari ini kami ingin bersama-sama merenungkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, sebelum kita melanjutkan renungan ini, saya mengajak saudara untuk bersama-sama menyaksikan satu video pujian berikut. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya. Semua karena anugerahnya. Ya, lagu ini sangat familiar kita dengar. Betapa bersyukurnya kita ketika kita boleh merasakan anugerah yang Tuhan berikan. Ketika kita masih diizinkan Tuhan untuk menikmati pagi hari, kita masih bisa bangun, kita masih bisa merasakan tubuh kita, kita masih bisa berjumpa dengan orang-orang terkasih kita. Bahkan ketika kita boleh menghembuskan setiap nafas. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bahkan keselamatan juga diberikan pada Tuhan bagi kita. Dan itu semua bukan karena hasil upaya kita, bukan karena kita baik. Dalam lagu tadi dikatakan bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya. Tetapi semua itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Itu adalah cinta, itu adalah bukti cintanya Tuhan kepada kita. Nah, mari saudara, kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan yang keenam. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita baca hari ini. Efesus merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan tentunya kepada jemaat di Efesus. Dan di bagian yang kita baca ini, kita bisa melihat bagaimana Paulus mengajak jemaat di Efesus untuk mengucap syukur atas kehidupannya, untuk melihat kembali bahwa ketika ia sudah diizinkan hidup percaya di dalam Tuhan, ia beroleh keselamatan. Dikatakan di ayat ini tadi, bahkan Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bukankah ini memperlihatkan bahwa apa yang kita terima dari Allah itu bukan karena hasil dan upaya kita, tetapi karena cintanya Allah kepada kita. Sungguh luar biasa cintanya Tuhan. Bahkan Ia rela
untuk mati di kayu salib. Demi siapa? Demi untuk menebus dosa-dosa kita. Setiap kesalahan yang sudah kita lakukan, Yesus mau mengorbankan dirinya. Kenapa Tuhan mau melakukan hal ini? Itu semua karena Tuhan menginginkan kita untuk tetap kudus, tidak bercacat celah ketika kita di hadapannya, supaya namanya terus dipermuliakan. Nah saudara-saudara, sungguh luar biasa ketika kita melihat karya Allah yang luar biasa ini. Ketika kita di dalam kehidupan sehari-hari, kita menyadari setiap hembusan nafas yang kita keluarkan dan kita hirup, itu semua karena kebaikannya Tuhan. Tuhan juga mengaruniakan dengan berbagai macam cara yang saudara sendiri sudah alami. Dan pengalaman itu tentunya berupa-rupa, berbeda-beda. Dan mari sekarang kita nyatakan kasih yang luar biasa itu untuk kita juga nyatakan kepada orang lain. Sungguh luar biasa kasihnya, dan sungguh selayaknya kita juga membagikan kasih Allah yang luar biasa itu. Kita sendiri tidak sanggup untuk menampung begitu besarnya kasih Allah. Untuk itu mari kita bagikan kasih Allah itu kepada sesama kita. Bukan karena usaha kita, tetapi semua karena kebaikan. Jangan membesarkan diri kita, tapi justru melalui firman ini kita menyadari bahwa kita ini sungguh tidak layak, tetapi Allah lah yang melayakkan kita. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa kembali. Tuhan, kami sungguh bersyukur bila Tuhan boleh menyatakan kasih-Nya kepada setiap kami. Kami sadar bahwa kami sebagai manusia sungguh tidak layak berjumpa Engkau. Bahkan menatap wajah-Mu kami pun tak sanggup. Namun karena kasih-Mu kepada kami, itulah yang membuat kami merasa yakin bahwa kehidupan kami ini dianugerahi, dilindungi oleh karena kasih-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan hari lepas hari, agar kami selalu mengingat kebaikan-Mu, sehingga iman kami tidak goyah ketika kami memiliki masalah. Pakailah kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, karena kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, demikianlah Bina Iman GKI Klasik Solo Kamis 11 Maret. Tetap semangat menjalani kehidupan di tengah masa pandemi ini. Beberapa vaksin sudah kita terima. Dari beberapa jemaat mungkin sudah menerima vaksin ini tadi. Tapi jangan sampai kita lengah untuk kita tetap hidup dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada, supaya pandemi ini benar-benar bisa berakhir. Kita bisa berjumpa lagi dengan saudara-saudara seiman kita di gereja dan di lingkungan sekitar kita. Tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa.